Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi dan hari ini saya harus bicara karena ada sesuatu yang membuat saya sangat khawatir. Orang tua saya setiap pagi bangun, mandi, lalu sarapan. Rutinitas yang tampak sehat. Tapi bagaimana jika justru di situ ada bahaya tersembunyi? Beberapa hari lalu saya baca laporan medis. Ternyata banyak kasus stroke dan serangan jantung pada lansia bukan terjadi di rumah sakit atau di jalan, melainkan di kamar mandi rumah mereka sendiri. Penyebabnya adalah kebiasaan sederhana yang mereka anggap aman. Makanya hari ini saya mengundang seseorang yang telah menyelamatkan ratusan lansia. Seorang dokter senior ahli kesehatan lansia, penulis buku sehat di usia emas yang jadi panduan di banyak rumah sakit. Inilah Dr. Ani Susanti. Budi, saya di sini bukan untuk menakuti, tapi saya tak akan diam melihat lansia lumpuh atau meninggal hanya karena kebiasaan kecil yang diulang setiap pagi. Jika mereka tak mau dengar, saya khawatir kita akan kehilangan banyak orang. Yang membuat saya makin ngeri, kebiasaan ini pernah dilakukan orang tua saya, mungkin juga Anda atau orang yang Anda sayangi. Tapi tenang, setiap bahaya ada solusinya, dan itu yang akan kami bagikan. Jika Anda punya orang tua di rumah atau sudah berusia 60-an, tonton video ini sampai selesai. Karena satu info kecil hari ini bisa menyelamatkan hidup Anda besok pagi. Kita mulai dari bahaya pertama yang sering dianggap menyegarkan, tapi bisa membuat lumpuh seumur hidup. Mandi air panas langsung setelah bangun tidur. Dok, mandi air panas di pagi hari kan umum sekali. Apalagi saat cuaca dingin, rasanya nyaman, badan jadi segar. Betul, segar. Tapi segar itu bisa menipu. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Bagi lansia, air panas di waktu yang salah bisa memicu stroke, terutama saat cuaca dingin. Rasanya nyaman, badan segar. Betul, segar. Tapi segar itu menipu. Bagi lansia, air panas di waktu yang salah bisa jadi pemicu stroke. Serius, dok? Hanya karena air panas? Bukan hanya airnya, tapi waktunya. Saat baru bangun, tubuh masih beradaptasi dari posisi tidur ke berdiri. Tekanan darah biasanya rendah, jantung belum siap bekerja keras, lalu disiram air panas. Itu seperti memaksa mobil tua langsung ngebut di pagi hari. Sistem tubuh kaget. Pembuluh darah melebar tiba-tiba. Aliran darah ke otak jadi tak stabil. Bisa pusing, pingsan, atau stroke. Ya Tuhan, saya sendiri sering begitu, apalagi kalau buru-buru. Itu terjadi pada Ibu Sari, 75 tahun, dari Yogyakarta. Beliau bangun pagi, langsung mandi air panas setiap hari. Suatu pagi, cucunya menemukan beliau terduduk lemas di kamar mandi. Bibirnya miring, tangan kanannya tak bisa diangkat. Stroke ringan. Astaga. Bapak, Ibu, siapa di sini yang suka mandi langsung setelah bangun? Jujur, tulis di kolom komentar. Saya pernah melakukannya. Jadi, apa solusinya, dok? Mudah saja. Setelah bangun, jangan langsung berdiri. Duduk dulu 2-3 menit. Minum segelas air putih suhu ruang. Tunggu minimal 15 menit sebelum ke kamar mandi. Kalau ingin mandi air hangat, cukup suam-suam kuku. Jangan terlalu panas hingga kulit memerah. Ini berlaku untuk semua lansia. Ya, dok? Betul, terutama yang punya tekanan darah tinggi, kolesterol, atau jantung lemah. Mereka paling berisiko. Bapak, Ibu, saatnya kita introspeksi. Rutinitas lama belum tentu aman. Tulis angka 1 di komentar jika Anda setuju untuk ubah kebiasaan ini. Tapi tunggu, kebiasaan berikutnya justru sering dianggap sehat. Padahal bagi lansia, itu bisa jadi bom waktu. Kita bongkar di bagian berikutnya. Mandi air dingin mendadak. Dok, saya sering dengar mandi air dingin bagus untuk kesehatan, melancarkan darah, bikin awet muda. Benarkah? Benar untuk orang muda. Tapi bagi lansia, air dingin di pagi hari bisa jadi tamparan berbahaya. Loh, kok malah bahaya? Saat tubuh terkena air dingin, pembuluh darah menyempit tiba-tiba. Itu reaksi alami untuk jaga suhu tubuh. Tapi di usia 60 ke atas, pembuluh darah sudah kaku. Jantung tak sekuat dulu. Respons tubuh jadi lambat dan rentan. Akibatnya,
Tekanan darah bisa melonjak. Detak jantung tak beraturan. Bahkan bisa memicu gumpalan darah kecil yang menyumbat otak atau jantung. Astaga, baru tahu, Dok. Padahal saya baca artikel bahwa mandi air dingin itu terapi bagus. Terapi itu benar. Tapi konteksnya beda. Saya punya pasien, Pak Joko, 78 tahun, dari Jakarta Timur. Ia baca manfaat air dingin, lalu mulai mandi air dingin setiap pagi. Awalnya segar, tapi suatu pagi, baru siraman pertama, dadanya sesak, pandangan kabur, lalu pingsan. Di rumah sakit, ternyata serangan jantung ringan dan stroke ringan. Semua karena lonjakan tekanan darah akibat air dingin mendadak. Bapak, Ibu, siapa yang suka mandi air dingin pagi-pagi? Tulis di komentar, jangan malu. Kita semua belajar, Dok. Jadi, boleh mandi air dingin? Bukan tak boleh. Tapi jangan langsung guyur seluruh tubuh. Basahi kaki dulu, lalu tangan, perlahan ke atas tubuh. Pastikan bukan langsung setelah bangun atau makan. Kalau punya riwayat tekanan darah tinggi, kolesterol, atau jantung, hindari air dingin sepenuhnya. Gunakan air suam-suam kuku. Ini berlaku juga untuk yang merasa masih kuat. Ya, Dok? Betul, Budi. Saya sering bilang ke pasien, merasa kuat bukan berarti pembuluh darah setuju. Kita harus dengar sinyal tubuh, bukan ego. Bapak, Ibu, ini bukan soal tahan dingin. Ini soal selamatkan otak dan jantung. Jika setuju, tulis angka 2 di komentar. Tapi belum selesai. Ada kebiasaan ketiga yang sering dianggap tanda disiplin, tapi justru waktu paling berbahaya untuk mandi. Kita bahas di bagian berikutnya. Sekarang ke kebiasaan ketiga. Ini sering dibanggakan. Bangun pagi lalu langsung mandi. Disiplin, katanya. Tapi justru itu waktu paling rentan bagi lansia. Ini jebakan klasik. Banyak yang merasa mandi pagi-pagi itu sehat. Padahal jam 5 pagi adalah waktu rawan lonjakan tekanan darah. Loh, tapi itu kan waktu alami bangun? Betul, bangun tak masalah. Tapi tubuh butuh waktu transisi. Saat baru bangun, hormon stres seperti kortisol melonjak. Itu bikin tekanan darah naik. Ditambah tubuh belum terhidrasi dan belum makan. Mandi dengan air panas atau dingin saat itu sangat berbahaya. Saya merinding dengar ini. Apalagi banyak orang tua bangun jam 5 lalu langsung ke kamar mandi. Saya pernah tangani Ibu Lestari, 80 tahun, dari Semarang. Beliau rajin bangun jam 5 dan langsung mandi tanpa minum atau makan. Suatu pagi, setelah mandi, ia mengeluh pandangan kabur, tangan lemas, mulut tak bisa bicara jelas. Diagnosa, stroke ringan. Ya Tuhan, padahal itu rutinitas yang tampak sehat. Ya, Dok? Justru rutinitas yang salah di waktu salah bisa kacaukan sistem tubuh. Lansia butuh stabilitas, bukan kecepatan. Bapak, Ibu, jika Anda atau orang tua biasa mandi sebelum sarapan, segera ubah. Jangan biarkan rutinitas lama jadi bom waktu. Tulis di komentar, saya pernah, jika Anda melakukan ini, dan tulis angka 3 jika siap ubah mulai besok. Solusinya simpel, bangun tidur, duduk dulu, minum air putih suhu ruang, sarapan ringan seperti pisang, roti, atau biskuit. Baru mandi sekitar pukul 7 atau pukul 8. Itu waktu aman bagi tubuh. Ini juga bikin tubuh lebih segar dan stabil. Ya, Dok, tentu, karena kita jaga bukan cuma kulit bersih, tapi otak tetap dapat oksigen dan jantung tak bekerja terlalu keras. Wah, makin sadar kalau kita sering lakukan hal berisiko tanpa tahu. Tapi ini belum selesai. Kebiasaan keempat sering dianggap remeh, tapi efeknya bisa hancurkan hidup dalam sekejap. Kita lanjut setelah ini. Kebiasaan keempat ini tampak sepele, tapi jadi penyebab utama lansia masuk IGD, lantai licin dan tak ada pegangan di kamar mandi. Budi, saya sudah puluhan tahun tangani lansia, dan jatuh di kamar mandi adalah mimpi buruk yang bisa ubah hidup seketika. Masa cuma karena lantai, Dok? Serius, keseimbangan lansia sudah melemah. Otot tak sekuat dulu, refleks melambat, tambah lantai licin, tanpa pegangan, dan cahaya redup. Itu resep jatuh sempurna. Saya pernah dampingi Pak Slamet,
82 tahun. Pagi-pagi ia masuk kamar mandi sendirian. Lantai basah, tak ada pegangan. Ia terpeleset, kepala membentur lantai. 2 jam kemudian baru ditemukan. Hasilnya, stroke ringan akibat benturan dan lonjakan tekanan darah. Sejak itu, ia tak bisa jalan sendiri lagi. Bapak, Ibu, jangan tunggu jatuh baru sadar. Cek kamar mandi Anda hari ini. Pasang pegangan minimal 2 titik jika belum ada. Kalau lantai licin, gunakan alas anti-slip atau sandal khusus. Jika kaki sering pegal, pakai kursi mandi. Pastikan pencahayaan cukup. Jangan mandi dalam gelap atau remang. Banyak lansia merasa, saya masih kuat, tak perlu pegangan. Tapi ingat, 1 detik terpeleset bisa hilangkan kemampuan jalan seumur hidup. Jangan gengsi, ini bukan soal malu, tapi bertahan hidup dan jaga kemandirian. Bapak, Ibu, jika setuju dan siap bertindak, tulis angka 4 di komentar dan tulis, saya akan pasang pegangan, jika janji melakukannya minggu ini. Kita lanjut ke kebiasaan kelima, yang juga sering diremehkan, padahal bisa bikin otak kekurangan oksigen tanpa disadari, kamar mandi tanpa ventilasi. Kita bahas selanjutnya. Jangan kemana-mana. Kebiasaan kelima ini sering dianggap remeh. Bahkan mungkin Anda lakukan setiap pagi tanpa sadar. Mandi di kamar mandi tertutup rapat tanpa ventilasi. Ini yang saya sebut perangkap diam-diam. Kamar mandi tanpa sirkulasi udara bisa bikin otak kekurangan oksigen perlahan. Wah, saya juga kadang mandi lama dengan pintu tertutup. Apalagi pakai air hangat biar tak masuk angin. Justru itu masalahnya. Banyak orang tutup rapat kamar mandi saat mandi air hangat. Tapi semakin hangat air, semakin banyak uap dihasilkan. Uap itu isi ruangan dan kurangi kadar oksigen. Apalagi jika kamar mandi kecil dan tak ada exhaust fan. Saya punya pasien, Ibu Wulan, 74 tahun, dari Bekasi. Ia mandi air hangat 20 menit setiap pagi. Kamar mandinya kecil, jendela tertutup, exhaust fan rusak. Setiap selesai mandi, ia selalu pusing. Awalnya dikira tekanan darah biasa. Sampai suatu pagi ia pingsan. Waduh, jadi bukan cuma suhu atau tekanan darah. Ya, dok? Bukan, tapi oksigen. Otak butuh oksigen setiap detik. Kekurangan oksigen bisa bikin pusing, linglung, bahkan pingsan mendadak. Pada lansia, risiko ini meningkat 2-3 kali lipat. Bapak, Ibu, perhatikan, jika kamar mandi Anda tertutup rapat atau pengap, segera perbaiki. Buka jendela saat mandi. Nyalakan exhaust fan. Jangan mandi lebih dari 10 menit. Jika bisa, biarkan pintu sedikit terbuka agar udara mengalir. Ini kecil, tapi saya sudah lihat banyak kasus pingsan hanya karena udara di kamar mandi tak bergerak. Bapak, Ibu, jika kamar mandi Anda terlalu tertutup, tulis di komentar, saya akan buka ventilasi. Jika masih bersama kami, tulis angka 5. Tapi belum selesai. Kebiasaan berikutnya sering terjadi karena dianggap cepat dan rapi, tapi bisa bikin darah tak sampai ke otak. Mandi langsung setelah makan. Kita bahas selanjutnya. Efeknya bisa fatal jika diabaikan. Kebiasaan keenam ini dianggap sangat normal. Makan lalu mandi agar rapi dan segar. Tapi mandi langsung setelah makan sangat berbahaya untuk lansia. Ini kesalahan umum. Setelah makan, tubuh alirkan darah ke sistem pencernaan. Itu proses alami. Tapi jika langsung mandi, apalagi dengan air hangat, pembuluh darah melebar di kulit, dan darah yang seharusnya ke pencernaan atau otak malah tersebar tak merata. Waduh, jadi bisa bikin lemas. Ya, dok, bukan cuma lemas, tapi pusing, pingsan, bahkan stroke ringan. Saya pernah tangani Ibu Ratna, 77 tahun, dari Surabaya. Pagi hari ia sarapan oatmeal, lalu langsung mandi. Suaminya dengar suara jatuh dari kamar mandi. Ternyata ia pingsan dan tak sadar beberapa menit. Astaga! Jadi, harus tunggu berapa lama setelah makan, dok? Idealnya 30-45 menit. Biarkan tubuh selesaikan proses awal pencernaan. Duduk santai, minum air putih. Jangan langsung mandi atau berdiri lama. Bapak, Ibu, jangan anggap remeh. Sekali lagi,
Jangan mandi langsung setelah makan. Jika pernah melakukannya, tulis, "Saya pernah." Jika siap ubah mulai besok, tulis angka 6. Kita sudah bahas 6 kebiasaan, tapi masih ada 3 lagi yang tak kalah penting dan mengejutkan. Betul, kebiasaan ke-7, berdiri terlalu lama di kamar mandi, ke-8, membungkuk atau gerak mendadak, dan ke-9, mandi setelah minum obat tertentu. Ketiganya tampak kecil, tapi bisa bikin seseorang pingsan atau stroke ringan dalam hitungan detik. Wah, Bapak, Ibu, jika seri ini bermanfaat, tulis di komentar. Lanjutkan sampai selesai. Kami akan bahas 3 kebiasaan terakhir di sesi berikutnya secara mendalam. Jika ingin tahu cara buat rutinitas pagi anti-stroke, kami juga akan pandu langkah demi langkah. Ingat, perubahan kecil di pagi hari bisa selamatkan masa tua Anda. Jangan biarkan satu kebiasaan salah hancurkan kemandirian Anda. Terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa bagikan video ini ke orang tua, saudara, atau teman seusia, karena satu info kecil bisa selamatkan nyawa. Pastikan tonton sampai akhir di episode berikutnya, karena kami akan bongkar makanan lokal yang bantu regenerasi otak dan jaga jantung tetap kuat. Sampai jumpa di bagian lanjutan.